Asisten Potensi Maritim Kasal berikan kuliah umum di kampus prajurit Teknorat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Kodiklatal menyelenggarakan donor darah konvensional dan plasma konvalesen. Kebanggaan yang terbesar adalah bukan tentang kita yang tidak pernah gagal, tetapi tentang kita yang kembali bangkit setiap kali kita terjatuh. Halo netizen, salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Kiva dapat menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa, 13 April 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Asisten Potensi Maritim Kasal berikan kuliah umum di kampus prajurit Teknorat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Asisten Potensi Maritim Kasal, Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto memberikan kuliah umum tentang pemberdayaan wilayah pertahanan laut di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang dilaksanakan secara luring sebanyak 30 prajurit TNI Angkatan Laut di Auditorium Pulau Nipah, Kampus STTAL di Jalan Bumi Moro, Surabaya, dan secara daring sebanyak 216 prajurit STTAL. Pada kesempatan ini, Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Avando Bastari menyampaikan bahwa rangkaian peran dan tugas Potmar adalah satu irisan dengan peran dan tugas yang dijalankan oleh STTAL melalui Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pengabdian kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki semangat juang, kesadaran bela negara, berwawasan kebangsaan yang tinggi, memelihara, melestarikan, serta memanfaatkan sumber daya maritim. Melalui kuliah umum ini, diharapkan akan mendapatkan wawasan tentang potensi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah pesisir, serta mampu menopang kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-75 tahun, Kodiklatal menyelenggarakan donor darah konvensional dan plasma konvalesen di Kesatrian Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-75 tahun 2021, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut menyelenggarakan donor darah konvensional dan plasma konvalesen yang dilaksanakan di Gedung Mulyadi dan R.E. Marta Dinata, Kesatrian Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan ini ditinjau secara langsung oleh Komandan Kodiklatal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat dan Ketua Gabungan Jalasenasri Kodiklatal, Nyonya Titi Nur Hidayat, dengan target 1.500 pendonor dari prajurit TNI Angkatan Laut, prajurit siswa, pegawai negeri sipil, dan anggota Jalasenasri PG Kodiklatal, serta perwakilan dari Akademi Angkatan Laut dan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang bekerja sama dengan kantor cabang PMI Sidoarjo dan PMI Gresik. Dan Kodiklatal menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini bertujuan untuk membantu masyarakat Jawa Timur yang membutuhkan darah dan sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial dari prajurit Kodiklatal untuk mengatasi ketersediaan stok darah di PMI pada masa pandemi COVID-19. Suasana Pulau Soop di utara Selat Sele lebih ramai dari biasanya, dikarenakan karya bakti yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut selama 1 bulan terakhir. Berikut liputannya. Sebagai bentuk kepedulian dan mendukung pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil secara komprehensif dan terpadu, TNI Angkatan Laut menggelar karya bakti di Pulau Soop yang terletak di utara Selat Sele, Provinsi Papua Barat. Karya bakti yang dilaksanakan antara lain adalah pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, pembagian bantuan kebutuhan pokok, pembagian gerobak usaha, dan buku pelajaran. Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, beserta Ketua Daerah Jalasenasri, Nyonya Dadi Hartanto, meninjau puncak karya bakti prajurit TNI Angkatan Laut yang ditandai dengan penandatanganan prasasti karya bakti TNI Angkatan Laut tahun 2021, Koarmada 3 Pulau Soop, yang merupakan Kampung Bahari Nusantara di Sorong.
Pangko Armada 3 dan Ketua Daerah Jalasenastri juga meninjau bakti kesehatan di Puskesmas Pembantu dan Rumah Pintar TNI Angkatan Laut di Pulau Soop, serta fasilitas umum yang telah direnovasi antara lain tempat ibadah dan jalan raya. Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas kepedulian dan peran serta TNI Angkatan Laut dalam mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tim Riset Sosial Satuan Latihan Hiu Latsitar Danus 41 bantu kembangkan usaha mikro kecil menengah dan pariwisata di Binjai. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia ikut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di wilayah Kota Binjai, di mana salah satunya yang terdampak adalah bidang pariwisata dan usaha mikro kecil menengah. Oleh karena itu, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-66 yang tergabung dalam Satuan Latihan Hiu, Latihan Integrasi Taruna Ureda Nusantara ke-41 tahun 2021 bersama Taruna Akmil, AAU, Akpol, dan mahasiswa berinisiatif untuk melakukan riset sosial dan menciptakan aplikasi Android yaitu GoBinjai. Menurut Komandan Satlat Hiu Mayor Marinir Rismanto Manurung, aplikasi GoBinjai ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang Kota Binjai, terutama bidang pariwisata dan UMKM, serta sebagai bagian dari bakti TNI dalam membantu pemerintah daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Satuan Latihan Hiu Latsitar Danus 41 mengunjungi markas Batalion Infanteri 8 Marinir Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kompi A, B, C, dan D Satlat Hiu Latsitar Danus 41 tahun 2021 berkesempatan mengunjungi markas Batalion Infanteri 8 Marinir atau Batalion Harimau Putih di Bumi Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Menurut Dan Satlat Hiu, Mayor Marinir Rismanto Manurung, Taruna Integrasi Akademi TNI, Akademi Polisi, dan mahasiswa di Markas Harimau Putih ini untuk melaksanakan refreshing dengan olahraga bersama berupa eksebisi sepak bola mini, voli, memanah, dan dayung. Selain itu, Dan Satlat Hiu juga berpesan kepada para taruna untuk memanfaatkan momen Latsitar Danus sebagai kesempatan untuk saling mengenal dan menjalin hubungan baik antar matra, sehingga di masa depan dapat bersinergi dengan baik dalam menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI. Berita selanjutnya, prajurit TNI Angkatan Laut Kopka Budi Subronto kembali rebut Piala Body Contest yang diselenggarakan oleh PBFI Blora. Kopka Budi kembali berhasil keluar sebagai juara dalam ajang lomba body contest yang diselenggarakan oleh PBFI Blora di Hotel Kriyat Ara Cepu. Kopka Budi Subronto yang didampingi oleh pelatih Kopda Narjiono memperoleh juara 3 di kelas New Muscle setelah mengalahkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga dengan prestasi yang telah diraih berulang kali ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan, serta menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut lainnya dimanapun berada. Baik netizen, demikian seluruh informasi Navy News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalas Reva Jaya Mae, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.